Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, sebagaimana mestinya marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Jadi saya mohon kesiapan dari adik saya untuk bisa memimpin doa pembelajaran hari ini. Silakan adik saya. Baik, saya akan memimpin doa teman-teman. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama mulai. Masih semangat ini? Baik, sebelum kita lanjut, aku ingin memeriksa kesiapan dulu ya dari adik-adik. Sudah siap belajar ini? Ada poken? Ada buku? Silakan. Sudah rapi tempat duduk semua? Oke, baik. Mana ketua kelas? Ketua kelas teman-temannya ada semua? Ada semua, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini ada semua kalian. Jadi perlu mohon kepada adik-adik sekalian untuk bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan semangat ya, dengan baik ya. Oke. Baik, sebelum saya lanjut pada pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya kepada adik-adik ya. Kita di sini berbagi pengalaman saja. Pernahkah adik-adik merasa kehilangan di dalam hidup? Oke, silakan. Siapa kira-kira yang bisa berbagi pengalaman dengan Pak Guru terkait dengan kehilangan yang Pak Guru pertanyakan tadi? Kelompok satu, boleh? Silakan. Kehilangan buku ya. Jadi ini kehilangan buku ya. Dari teman lain ada? Silakan. Oke, silakan. Fatma. Kehilangan? Luar biasa. Banyak sekali yang kehilangan ini. Kelompok mana lagi? Kelompok dua dulu ya. Kehilangan jejak? Luar biasa. Ini saya kehilangan jejak kakinya ya. Tidak tahu ketinggalan di mana jejak kakinya ya. Oke, kita tinggalkan dulu Saiban. Kita lanjut ke kelompok 4. Silakan. Pernah Anissa kehilangan apa? Kehilangan mama. Jadi alhamdulillah. Oke, saya tunggu dulu untuk jawaban adik-adik semua. Oke, apa? Baik. Terima kasih kalian sudah berbagi pengalaman dengan Pak Guru. Ada yang ini kehilangan apa tadi? Buku. Saiban kehilangan jejak kaki. Ini kehilangan uang. Ini Anissa kehilangan orang tua. Luar biasa. Kalau Pak Guru mau kasih DP tingkatan, kehilangan uang, kehilangan apa lagi ya? Saiban kehilangan jejak kaki, kehilangan buku. Level yang paling berat ini adalah kehilangan orang tua. Sekarang Pak Guru bertanya lagi, apa yang kalian rasakan ketika merasa kehilangan tadi? Merasa sedih tentunya ya. Berapa lama? Seminggu ini. 1 hari 2 hari baru hilang ya. Kalau ini selamanya. Berarti ketika ini kehilangan uang hanya seminggu. Berarti beda-beda cara adik-adik merespon pengalaman hidup berupa kehilangan tadi. Kalau Anissa itu selamanya dia bisa, karena kehilangan orang tua.
berat sekali ya. Ya. Oke, mengapa semua itu berbeda-beda pengalaman kita ketika mengalami yang namanya kehilangan. Ada yang hanya seminggu, ada yang 1 hari sudah hilang, ada yang bertahun-tahun. Itu disebabkan oleh karena apa? Kenangan apa lagi yang lain apa lagi? Karena tidak ikhlas. Maka baik adik-adik, pertemuan kita hari ini yang kita bahas ya tentang materi ikhlas. Kita di kelas ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan. Kalian adalah penumpang, Pak Guru adalah sopir. Jadi Pak Guru akan bawa kalian kemana? Ke sini ya. Kita akan pergi. Jangan sampai kita belajar ini tidak punya tujuan, maka akan kesasar ya. Seperti contoh, kalian mau naik mobil, cuma naik saja, tidak tanya sama sopir. Sopir mau kemana ini? Tidak ada, cuma langsung naik saja. Jadi pas naik tidak sampai-sampai, sopir juga tidak tujuan, jadi tidak sampai-sampai. Nah, inilah yang kemudian menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya akan bawa ke sini adik-adik ya. Kalian akan mendapatkan 3 poin penting. Pertama, model pembelajaran pada hari ini adalah model pembelajaran problem basic learning ya. Apa itu pembelajaran problem basic learning? Artinya di sini kita akan memecahkan sebuah masalah ya. Masalah apa? Masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melalui kegiatan proses pembelajaran hari ini, adik-adik minimal sudah bisa menjelaskan apa definisi ikhlas, ciri-ciri ikhlas dengan benar ya. Itu yang pertama ya. Jadi kemudian yang kedua, setelah proses pembelajaran ini, adik-adik atau peserta didik mampu memberi contoh perilaku ikhlas dengan benar. Dan terakhir, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, adik-adik bisa menerapkan sikap ikhlas dalam kegiatan yang dilakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Baik, sekarang saya lanjut pada pertanyaan berikutnya. Mengapa ikhlas ini penting bagi kehidupan kita? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Silakan. Oke, silakan Anissa. Ikhlas penting bagi kehidupan kita. Agar setiap perbuatan yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Aplaus dulu. Terima kasih atas jawaban dari Anissa, luar biasa sekali sudah memberikan bantuan kepada Pak Guru memecahkan masalah dan bisa berbagi kepada teman-teman yang lain. Baik, kita masuk pada kegiatan selanjutnya. Pak Guru akan bagi kelompok ya. Bagi kelompok berapa ini? Saya bagi 4 kelompok saja ya. Karena kelompoknya sudah kita bentuk lebih dulu. Sudah ada kelompok. Oke, ini kelompok 2. Kelompok? Oke, luar biasa. Adik-adik apa kabar? Oke, baik, saya bagikan lembar kerja peserta didik. Ini adalah panduan kita untuk berdiskusi sebentar ya. Kelompok 1, kelompok 2, Saiban. Kelompok 3 dipimpin oleh Fatma Sulaiman. Dan kelompok 4. Adakah yang belum jelas? Silakan baca. Adakah yang belum jelas? Sudah jelas. Dari LKPD. Sudah jelas? Ya. Oke, baik, alhamdulillah. Kelompok 1 jelas? Jelas. 2 jelas. 3? Jelas. 4? Adik-adik apa kabar? Alhamdulillah, saya sangat luar biasa. Karena sudah jelas LKPD-nya, maka perhatikan, saya akan tayangkan sebuah skenario kasus ya melalui video pembelajaran di situ. Jadi silakan, mohon adik-adik bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik, karena video ini akan berkaitan langsung dengan
LKPD yang nantinya kita coba. Baik, saya akan tampilkan video pembelajarannya. Oke, mari kita simak secara bersama-sama video. Ini dalam bahasa dialek Jawa, tapi ada terjemahan di bawah. Tuan, assalamualaikum. Mas aja tandet niki alamatnya jenengan apa mboten nggih? Niki. Nggih, bener Mas, niki nggih kula. Leres, nggih. Niki dhewe kan kula nemu dompet. Nah, nggih jenengan apa mboten? Nah, cek riye. Kula cek riye. Nggih. Nggih jenengan kan? Nggih, nggih kula. Terus saya komplit Mas. Oh nggih. Ya boleh, terus saya komplit keluarga. Nah, begini. Sekarang tadi di jalan berpisah, Mas. Berpisah. Saya itu berpisah. Oke, Mas. Oh, iya, ada nadulan.
Luar biasa, saya apresiasi. Luar biasa. Baik, sekarang kita masuk pada tugas kelompok. Jadi di sana sudah ada pertanyaan dan saya pikir pertanyaan ini akan terasa mudah karena kalian sudah memberikan tanggapan terkait video pembelajaran tadi ya. Terasa mudah untuk menjawab karena hanya berkaitan dengan video. Silakan saya berikan waktu secepatnya ya. Karena saya pikir ini cepat dijawab ya. Karena sudah ada gambaran jawaban tadi. Nah di situ ada pertanyaan, silakan kalian berdiskusi, kemudian jawab, dan sebentar kalian akan apa? Memaparkan hasil Diskusi. dan perlu diingat, saya akan menilai hasil kerja kalian. Di dalam kerja kelompok ini ada hal yang saya nilai juga, itu persoalan penilaian sikap saya akan ambil dalam kerja kelompok melalui observasi ya. Jadi saya akan lihat kalian bekerja, tingkat kerjasamanya, komunikasinya, ya, kejelasan materinya. Silakan. Oke, sudah jelas? Ya. Kalau sudah jelas silakan mengerjakan. Saya berikan waktu berapa? 7 menit, boleh? Ya. Oke, boleh. Silakan kerjakan. Ada yang sulit? Ya. Oke, biasa. Dua sudah gimana? Ada yang ditanyakan? Sulit? Ini kelompok gue ini tidak bekerja ya? Cepat sekali ya? Luar biasa banget saya lihat. Silakan tulis ya jawabannya ya. Silakan. Tidak ada kesulitan ya kelompok. Silakan. Baik. Saya mulai dari kesiapan saya dari kelompok mana saja. Silakan. Oke, silakan. Kelompok 3 ya. Muhammad Sulaiman, silakan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ciri-ciri orang ikhlas. Yang pertama, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, tidak merasa kecewa jika tidak dihargai. Yang ketiga, fokus pada keriduan Allah dalam setiap perbuatannya. Yang keempat, senantiasa menjaga niat sebelum, saat, dan setelah melakukan amal. Oke, luar biasa ya. Apresiasi untuk kelompok ya. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Setelah melihat video pembelajaran tentang ikhlas, kami kelompok 1 bisa menjadikan penyajian bahwa ikhlas adalah melakukan suatu perbuatan semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian, imbalan, atau tujuan duniawi lainnya. Oke, terus untuk kelompok Oke, saya berikan kesempatan terakhir. Ada yang bisa yang memberikan pertanyaan? Ada yang memberikan pertanyaan? Oke, silakan, Anissa. Jadi ini Nisa bertanya ya. Seringkali kita berbuat baik ya. Tapi ketika berbuat baik kadang kita minta apa ya?
atau pujian. Padahal kita ini sudah mau niat berbuat baik, kemudian cuma ada harap-harap minta pujian atau pengakuan dari orang lain. Begitu. Apakah ini masih dikategorikan ilah? Silakan, ada yang bisa menjawab. Oke, silakan saya bantu. Perbuatan baik yang disertai dorongan untuk mendapatkan pujian dan manusia dapat mengurangi keikhlasan. Ikhlas adalah melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari pengakuan. Agar kita terhindar dari minta pujian dan pengakuan dari orang lain, maka kita harus berbanyak muhasabah diri, introspeksi sebelum saat kita setelah melakukan perbuatan baik. Berdoa agar Allah menjaga niat kita tetap lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Oke, luar biasa. Dia tidak akan pusing kalau dia memang orang ini. Ada lagi yang bertanya? Sudah tidak ada ya? Ya. Oke. Sudah jelas semua? Ya. Oke, baik. Karena sudah jelas semuanya dan saya pikir tujuan pembelajaran kita sudah dapat ya. Berarti kalau ibarat dalam perjalanan kita naik mobil, Pak Guru sopir, kita sudah sampai. Sudah sampai di tempat tujuan. Kalau sudah sampai di tempat tujuan, maka sudah turun lagi, turun dari mobil lah. Maka dalam proses pembelajaran ini, Pak Guru tinggal memberikan penguatan saja ya. Penguatan terkait materi hari ini. Nah, pengertian ikhlas ini sudah yang sudah dijawab tadi ya. Dan sudah dipaparkan bahwa orang ikhlas itu berarti orang yang tidak mengharapkan apa? Balas untuk pujian dari orang lain. Yang diharapkan dia hanya fokus pada keridhaan Allah. Saya lanjut dari Al-Quran tentang ikhlas ini dalam kita bisa lihat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 ya. Oke, lanjut. Kemudian itu dari Al-Quran, dari hadisnya ini ada hadis Nabi, sesungguhnya yang amal tergantung pada niat. Jadi semua amal yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Ikhlas adalah sikap hati yang tulus dalam melakukan sesuatu semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian, balasan, atau penghargaan dari manusia. Sikap ikhlas menjadikan perbuatan seseorang lebih bermakna dan diterima sebagai amal kebaikan dari sisi Allah. Ikhlas memiliki peran penting dalam kehidupan, baik dalam ibadah maupun interaksi sosial. Dengan ikhlas, seseorang akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap perbuatannya. Pada akhirnya, ikhlas bukan hanya soal tindakan, tetapi juga tentang bagaimana hati memaknai setiap perbuatan. Orang yang ikhlas akan menjadi pribadi yang lebih kuat, rendah hati, dan penuh rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Oke. Nanti kalau misalnya dalam satu minggu misalnya di rumah kalian melakukan suatu perbuatan yang menurut kalian itu adalah perbuatan ikhlas, kalian catat di jurnal ya. Sudah paham? Oke. Saya bagikan oleh-oleh untuk dibawa ke rumah ya. Jurnal. Nanti disiap. Oke. Dari jurnal ada yang sudah jelas? Karena sudah jelas semua, oke silakan atur saja perawatan dan kita sudah sampai pada apa ya? Nah, sudah sampai tujuan, maka saya sopir di dalam kelas ini akan menghentikan perjalanan. Kalian juga akan kembali ke rumah dengan membawa segudang ilmu awal. Harapannya setelah menerima materi ini, kalian sudah bisa menerapkan sikap
sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Maka kegiatan pembelajaran pada hari ini selesai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.